Halo Sobat F-Close, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Berbicara tentang wabah COVID-19, saat ini memang tidak ada habisnya. Virus ini telah menimbulkan kelumpuhan yang luar biasa bagi dunia. Pemberitaan di media seakan tidak pernah membahas berita lain selain update terkait perkembangan virus ini. Sejak dahulu kala, setiap wabah penyakit yang meresahkan selalu dibarengi dengan usaha menemukan vaksin yang sesuai untuk pencegahannya. Saat ini vaksin COVID-19 pasti adalah sebuah penemuan yang paling dinantikan oleh seluruh dunia. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa setiap vaksin sangat lama untuk dibuat? Kira-kira apa saja tahap yang harus dilalui? Makanya, saksikan terus. Sampai pada akhir bulan April kemarin, WHO mengkonfirmasi ada sekitar 71 vaksin corona yang masih dalam antrian uji praklinis. Para ahli medis mengatakan setidaknya dibutuhkan waktu sekitar 12 hingga 18 bulan untuk vaksin dibagikan ke masyarakat umum. Itu masih mending ya. Vaksin Ebola saja butuh 5 tahun untuk dikembangkan. Lalu kenapa sih vaksin ini tidak bisa dibuat dalam waktu sehari atau 2 hari saja? Profesor Kelvin Lee menjelaskan untuk kita yang awam bahwa vaksin bukan pengobatan untuk orang yang sakit. Vaksin diberikan kepada orang yang sehat untuk mencegahnya agar tidak sakit, sehingga proses penemuannya sangat berbeda dengan obat-obatan. Ada 4 tahapan yang harus dilalui untuk sebuah vaksin dapat diakui dan digunakan secara luas. Pertama, peneliti mempelajari virus dan berusaha menentukan jenis vaksin yang paling tepat. Virus yang mewabah biasanya memiliki karakteristiknya masing-masing, sehingga peneliti harus benar-benar mempelajarinya dan sekaligus menyeleksi kumpulan vaksin hingga dipilih vaksin yang benar-benar cocok dan sesuai dengan karakteristik virus tersebut. Kedua, menentukan dosis yang tepat. Setelah dipilih vaksinnya, maka vaksin yang akan dikembangkan lebih lanjut, kemudian dicari tahu dosisnya yang tepat. Apakah respon imunnya sudah baik, bagus, dan aman. Ketiga, melakukan pengujian lapangan. Peneliti akan mengambil populasi yang rentan dan melakukan vaksinasi kepada beberapa orang dan memantau efeknya dari waktu ke waktu. Pada tahap ini, peneliti dapat mencari efek samping jangka pendek yang umum dan pada dosis apa efek samping tersebut muncul. Semua hal itu harus dilakukan terlebih dahulu. Jika dalam tahap ini vaksin tersebut terbukti aman dan efektif, barulah peneliti membuat lisensi vaksin. Keempat adalah pemantauan secara rutin. Penelitian dan pemantauan masih terus berlanjut, bahkan setelah vaksin sudah disebarluaskan ke masyarakat. Hal itu dikarenakan butuh waktu untuk memastikan keamanan vaksin. Tidak ada yang bisa memastikan apakah sesuatu yang buruk akan terjadi sebulan, 2 bulan, atau bahkan setahun kemudian. Nggak kebayang kan gimana resikonya para pakar medis itu berkutat dengan responden berupa manusia yang jadi objek uji coba. Kemungkinan buruk bisa saja sangat sering terjadi terhadap manusia yang jadi relawan, dari sakit hingga kematian. Tidak semudah yang kita inginkan. Semoga di masa depan salah satu dari sobat ada yang bisa menciptakan vaksin dalam waktu singkat. Sudah pasti dunia akan bertekuk lutut pada kalian. Daripada terus menagih para pakar kesehatan untuk secepatnya mengeluarkan vaksin, lebih penting bagi kita untuk mengetahui tips-tips menjaga kesehatan di tengah wabah corona yang belum ketemu vaksinnya sampai sekarang. Sebelum lanjut ke tips, bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe di bawah ya, agar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Mengutip dari Allianz Indonesia, ada 6 tips sederhana tapi sangat krusial untuk menjaga agar sistem imun kita tetap terjaga di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, tidur yang cukup. Tidur memiliki hubungan yang sangat erat dengan sistem imun. Tidur yang cukup menjadi salah satu cara agar regulasi sistem imun tetap terjaga. Sebaliknya, kurang tidur akan menurunkan sistem imun. Kurang tidur bisa membuat seseorang rentan terinfeksi patogen, seperti karena menurunnya proliferasi limfosit yang menjadi bagian dari sistem imun. Selain itu, tubuh juga melepaskan sejenis protein yang disebut sitokin hanya saat kita tidur.
Sitokin berperan penting dalam sistem imun manusia. National Sleep Foundation menyebutkan orang dewasa perlu mencukupkan tidur minimal 7-9 jam dalam satu hari. Tips kedua adalah hindari stres. Jangan sampai pemberitaan virus corona maupun konten-konten di media sosial menyebabkan kamu stres terus-menerus. Stres menyebabkan peningkatan hormon kortisol yang dapat menurunkan fungsi kekebalan tubuh. WHO menyarankan agar masyarakat membaca informasi dari sumber yang kredibel terkait COVID-19 seperti situs pemerintah covid19.co.id atau situs WHO sendiri. Batasi juga waktu bermain di media sosial karena banyak konten hoax terkait virus corona. Tips yang ketiga adalah stop merokok dan alkohol. Hentikan kebiasaanmu merokok sekarang juga untuk mengurangi potensi infeksi virus corona. Karena merokok bisa menyebabkan infeksi paru-paru seperti bronkitis dan pneumonia. Nah, virus corona juga menyerang saluran pernapasan, sedangkan konsumsi alkohol menurunkan daya tahan tubuh. Orang yang dalam pengaruh alkohol memiliki konsentrasi dan imunitas yang rendah. Tips yang keempat adalah olahraga teratur. Memiliki pola hidup dengan olahraga secara teratur sangat penting bagi kesehatan tubuh. Olahraga mempercepat kerja jantung dan memperlancar aliran darah sehingga bisa membakar lemak dalam tubuh, hingga daya tahan tubuh pun meningkat. Manusia hanya membutuhkan olahraga minimal 150 menit setiap minggu. Lakukan olahraga secara teratur setiap hari atau setiap 2 hari sekali. Konsumsi vitamin dan suplemen bisa menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Namun kamu lebih baik mendapatkan vitamin dari sumbernya langsung daripada konsumsi vitamin olahan berbentuk tablet, pil atau minuman. Seperti vitamin C yang berguna untuk daya tahan tubuh bisa didapatkan dari buah jeruk dan stroberi serta sayur bayam, paprika merah dan brokoli. Vitamin A juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh serta mengandung antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Vitamin A ini bisa didapatkan dari wortel, labu kuning, dan ubi. Tips terakhir adalah hindari dehidrasi. Lebih dari 60% tubuh terdiri dari air. Menurut WHO, kebutuhan air minum orang dewasa rata-rata sekitar 8 gelas atau 2 liter. Kekurangan minum menyebabkan dehidrasi. Saat dehidrasi, tubuh lebih cepat lelah, daya tahan melemah, dan paparan virus bisa mudah menginfeksi. Ingat, virus corona belum ada obatnya. Selain meningkatkan daya tahan tubuh, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan lakukan jaga jarak. Semoga kita selalu sehat dan terhindar dari infeksi virus corona. Yap, jika kalian suka dengan video ini, klik like dan share ke akun media sosial kalian masing-masing. Bantu channel F-Klaus untuk terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian selalu dapat notifikasi jika ada video baru dari kami. Jangan ucapkan selamat tinggal karena pastikan sobat jadi pelanggan setia channel kami. Dan sampai jumpa lagi.